الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa taala salah satu tempat yang mulia, tempat ibadah, tempat di mana kaum muslimin mereka berkumpul untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan saling ta'aruf di antara mereka, saling kasih mengasihi di antara mereka. Innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Al-Karim, sesungguhnya kaum mukminin mereka itu adalah hamba-hamba yang bersaudara. Mereka saling kenal mengenal antara satu dengan yang lainnya, lalu membangun ukhuwah, al-ukhuwatul imaniyah, persaudaraan yang dibangun di atas iman, tali keimanan yang kokoh, tali la ilaha illallah, sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awsatu al-iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Tali keimanan yang paling kokoh mencintai seseorang karena Allah dan membenci seseorang karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan Sahih Al-Adab Al-Mufrad, dan pada malam hari ini kita masuki bab yang ke-125 dari kitab Sahih, atau bab yang ke-142 dari kitab Al-Adab Al-Mufrad. Berkata Al-Imam Amirul Mu'minin fil Hadith Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardizbah Al-Ju'fi maulahum Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, bab tibin nafsi, bab tib an-nafs, baiknya jiwa. Yang dimaksud dengan tibun nafs adalah perasaan yang tentram, perasaan tenang yang terdapat pada diri seseorang.
ketika seorang merasakan nikmat dalam kehidupannya, terasa lapang dadanya, dia merasa hidup dengan tenang, tentram, bahagia, maka itulah yang disebut thayyibun nafs. Dan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan bab thayyibun nafs. Lalu beliau menyebutkan riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan thayyibun nafs, bahwa ini merupakan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Tatkala seorang hamba diberikan hidayah sehingga dia menjadi seorang muslim dan dia beramal saleh dan dia merasakan ketenangan dalam kehidupannya, dia tidak merasakan stres, dia tidak merasakan gundah gulana, dia tidak merasakan kekacauan dalam kehidupannya, namun dia hidup dalam keadaan thayyibun nafs, ketentraman, kebahagiaan, dia merasa senang dalam kehidupannya. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu merupakan bahagian dari nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Kita melihat bahwa hidup di dunia ini merupakan hidup yang penuh dengan ujian, penuh cobaan. Kadang-kadang di antara manusia mereka tidak mendapatkan hidayah, sehingga dia hidup dalam keadaan gelap, hidup dalam zulumat, kegelapan di atas kegelapan, kekufuran, syirikan. Tidak termasuk di antara orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa manfaat hidup di dunia dalam keadaan seorang tidak dibimbing dengan bimbingan Allah Jalla wa Ala? Oleh karena itu, merupakan nikmat yang terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba adalah hidayah. Nikmatul hidayah. Ketika seorang termasuk di antara al-muhtadin, orang yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kebenaran, kepada al-haq, maka itu jauh lebih baik dan jauh lebih mahal dari dunia dan segala isi. Sebab hidayah ini adalah merupakan modal yang terpenting, di mana seorang akan mendapatkan kehidupan yang lebih kekal dengan penuh kebahagiaan, ketentraman. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika seorang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian dia menjalankan ibadah, dia sibuk dalam beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia merasakan hatinya tentram, hatinya tenang, maka ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita selalu menjaga dan memeliharanya. Yang terpenting dalam kehidupan ini, ketika seorang telah diberikan hidayah, jaga dan pelihara hidayah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah. Orang-orang yang mereka mengatakan Rabbuna Allah, Rabb kami adalah Allah, dia telah mengucapkan dua kalimat syahadah, lalu kemudian mereka istiqamah dan bersabar di atas keyakinan ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kenikmatan kepadanya di alam barzakh, di mana para malaikat turun untuk mendatanginya dan memberikan hiburan kepadanya. Alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada perasaan takut, tidak ada perasaan kekhawatiran pada mereka. Ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'alu ahadan ba'dak. Wahai Rasulullah, sampaikanlah kepadaku satu ucapan yang aku tidak akan bertanya lagi setelah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian kamu istiqamah. Istiqamah ma'asyiral muslimin rahimakumullah, aziz, merupakan suatu kemuliaan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan fitnah. Banyak kita melihat di antara manusia, ada yang sejak awalnya sudah hidup dalam keadaan kafir, musyrik, tidak mendapatkan hidayah. Di antara mereka ada yang awal-awal kehidupannya Masya Allah, ibadahnya rajin, sholatnya rajin, pendekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Masya Allah, rajin sholat berjamaah, rajin berpuasa, bukan hanya wajib tapi yang sunnah. Namun ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ujian dunia, maka dia pun tergelincir. Yang tadinya menjadi hamba Allah berubah menjadi hamba dunia. La haula wala quwwata illa billah. Tidak istiqamah, tidak ada kesabaran. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah fa idza udiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adabillah. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, namun ketika dia dicoba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadikan ujian tersebut seperti siksaan Allah Subhanahu wa taala, seperti azab, sehingga dia dalam keadaan tersiksa, terpengaruh dengan kehidupan dunia. La haula wala quwwata illa billah. Di antara manusia ada yang terus sepanjang hidupnya penuh dengan berbagai macam problem keluarganya, problem pribadinya, sehingga di antara mereka ada yang tidak mampu menghadapi kehidupan dunia. Akhirnya dia mengakhiri masa hidupnya dengan bunuh diri, waliyadzubillah, gantung diri, minum racun atau yang semisalnya, karena tidak merasa tentram dengan kehidupan yang dia rasakan di dunia. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Jalla wa ala menjadikan kita sebagai orang-orang yang dadanya dilapangkan untuk menerima hidayah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yuridillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Siapa yang Allah Subhanahu wa taala beri hidayah, maka Allah jadikan dadanya itu lapang, tentram menerima Islam. Jadi Islam itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menenteramkan, membuat orang itu jadi bahagia. Bukan harta yang menyebabkan seorang itu bahagia, bukan jabatan, bukan kedudukan, tapi iman, hidayah. Dan siapa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan, yaj'al sadrahu dayyqan harajan, maka dia akan Allah menjadikan dalam dadanya itu sempit, ka'annama yas'adu fis sama', seperti orang yang naik ke atas langit. Ya, dada itu terasa sempit. Maka begitulah keadaan orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah, ma'asyiral muslimin. Maka tibun nafs ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Ketika kita merasakan itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jaga itu, pelihara itu. Sebab banyak dari kalangan manusia, mereka berusaha mencari berbagai macam alternatif untuk mendapatkan yang namanya tibun nafs ini, namun mereka tidak mendapatkannya.
mereka tidak mampu meraihnya, padahal mereka punya harta. Tapi selalu setiap hari ada saja problem yang dihadapi, tidak terselesaikan. Yang ini belum selesai, datang lagi problem yang satunya, padahal dia punya harta yang melimpah. La haula wala quwata illa billah. Harta itu bukan solusi untuk menenteramkan jiwa seseorang. Berapa banyak kita melihat orang, Masya Allah, hartanya banyak, tapi mengakhiri hidupnya dengan apa? Bunuh diri. Allahumma musta'an. Beda dengan seorang yang diberikan hidayah dengan Islam, dengan iman, dia merasa tentram dengan kehidupannya. Allah Subhanahu wa taala berikan dia umur, maka dia memanfaatkan umurnya untuk beribadah, sehingga dia merasa tenang dengan itu. Subhanallah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, khairun nasi man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya, amalannya baik, amalannya saleh. An Abdullah bin Khubayb al-Juhani, dari Abdullah bin Khubayb al-Juhani, an ammihi, dari pamannya. Pamannya ini bernama Ubaid, sebutkan oleh Ibnu Mandah, termasuk sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج عليهم وعليه أثر غسل, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabat dan nampak pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bekas kalau beliau habis mandi. Selesai mandi. Wa huwa tayyibun nafsi, dan terlihat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu merasa tenang, seger, ya, merasa tentram, ya. Wajahnya berseri-seri, kan nampak dari asar wajah seorang kalau orang itu terlihat hidupnya enak gitu, terlihat secara wajah, ya. Apa yang terdapat di dalam hati seorang terlihat dari raut wajahnya, dari tanda-tanda yang ada secara wajah. Orang ini kelihatan sedih, itu nampak di wajah, ya kan? Orang ini terlihat sedang marah, nampak di wajahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga demikian. Kalau beliau marah, itu nampak di wajah beliau, ya, memerah. Alaihi salatu wassalam. Demikian pula ketika beliau merasa senang, merasa gembira. Nah, tayyibun nafs. Fawalanna annahu alamma bi ahlihi. Ketika para sahabat ini melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui mereka dalam keadaan gembira, senang terlihat, ya. Dan terlihat bahwa beliau habis mandi, maka kami menyangka bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja selesai berkumpul dengan istrinya. Ini husnuzonnya para sahabat ini, ya, menyangka kalau Rasulullah habis mandi terlihat bekas mandinya, kok terlihat tenang. Oh, ini jangan-jangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja ngumpul dengan istrinya. Faqulna, lalu kami pun bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, naraka tayyiban nafs. Kami melihat engkau kok tayyiban nafs, ya, merasa senang, ya, gembira. Ini apa yang membuat engkau demikian? Qala, jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, ajal walhamdulillah. Memang demikian. Yani saya merasakan tentram, saya merasakan senang dalam kehidupan ini. Walhamdulillah. Ya, tidak ada perasaan takut. Ibadah tenang, berkumpul dengan keluarga tenang, tidak merasa ada yang meneror. Tayyibun nafs. Walhamdulillah, kata Nabi alaihi salatu wassalam.
Maka di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, menunjukkan dianjurkannya dan disunnahkannya membaca alhamdulillah pada saat kita merasakan satu kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah. Nah. Dan juga di dalam hadis ini anjuran bagi kita untuk berhusnudzan kepada seseorang, apalagi kalau kita melihat orang ini berwajah ceria, ya. Nah, kita berbaik sangka kepadanya. Dan semoga persangkaan yang baik itu benar, bahwa dia dalam keadaan baik, dia dalam keadaan tentram, tenang kehidupannya. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut tentang kekayaan, yang kekayaan harta. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innahu la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Sesungguhnya tidak mengapa seseorang itu memiliki kekayaan bagi orang yang bertakwa. Tidak mengapa. Orang punya harta silakan, bagi orang yang bertakwa. Ini menunjukkan bahwa seorang di dalam Islam tidak terlarang untuk menjadi kaya. Silakan. Kumpulkan harta silakan. Jadi konglomerat silakan. Mau jadi konglomerat silakan di dalam Islam. Yang benar takwa Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang jadi pedagang besar, hartanya banyak, melimpah, silakan. Innahu la ba'sa bil ghina. Tidak mengapa seorang itu memiliki kekayaan, tapi di sini ada syarat. Liman ittaqa, bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting. Kenapa demikian? Sebab ketika harta itu dimiliki orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia tidak akan memanfaatkan hartanya kecuali dalam hal yang mendatangkan maslahat dunia dan akhirat. Itu jelas karena dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam, kekayaan itu dimiliki oleh orang yang memiliki sifat taqwa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para sahabat banyak yang kaya. Di antara mereka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dialah yang banyak membebaskan sebagian kaum muslimin dan muslimat dari perbudakan ketika mereka disiksa oleh tuannya. Bilal bin Rabah, Zinnirah, Jariyah dan yang lain. Abu Bakar datang membeli seorang muslim atau muslimah yang disiksa oleh tuannya, lalu kemudian dia bebaskan dari perbudakan dengan hartanya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala memberi pujian kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan amalannya. Wa sayujannabuhal atqa alladhi yu'ti malahu yatazakka. Kata para ulama tafsir, bahkan sebagian menyebutkan ijma' ulama bahwa ayat ini turun berkenaan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa sayujannabuhal atqa. Dan orang yang bertakwa itu dijauhkan dari neraka. Yaitu orang yang alladzi yu'ti malahu, yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mensucikan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, silakan menjadi orang yang kaya. Namun ingat, jangan menjadikan kekayaan tersebut menyebabkan kita lalai beribadah kepada Allah. Sebab jika demikian caranya,
tidak termasuk pada apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam. Rasul mengatakan limanittaqa, bagi orang yang bertakwa. Berarti apa? Kekayaan yang dia miliki dia jadikan sebagai sarana untuk menunjang ketakwaannya. Ini yang terpuji. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam urusan dunia ini, kenikmatan dunia ini, apabila dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka sesuatu yang tadinya tercela berubah menjadi pujian. Sesuatu yang tadinya tercela berubah menjadi pujian. Harta misalnya, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummatil mal." Setiap umat itu ada cobaannya. Cobaan yang menimpa umat ini dalam urusan harta. Betapa banyak orang lalai dari Allah disebabkan karena harta. Dia menjadi hamba dunia. Waliyahzubillah. Nah, namun ketika seorang memiliki harta itu, harta ini dia manfaatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang tadinya celaan berubah menjadi kenikmatan. Harta dimanfaatkan untuk bangun masjid. Harta dimanfaatkan untuk para mujahidin jalan Allah Subhanahu wa taala. Harta dibagi-bagikan pada fuqara wal masakin wal yatama dan yang lain, dimanfaatkan di jalan Allah Jalla wa ala. Maka ini berubah menjadi sebuah kenikmatan terpuji. Ya. Nah, kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala, kana al-malu fima madha yukrah, fa amma al-yawm fa innal mala tursul mu'min. Dahulu harta itu sesuatu yang dibenci. Kenapa? Melalaikan. Adapun sekarang ini, kata Sufyan rahimahullah taala, ini menjadi perisai seorang mukmin, jadi benteng seorang mukmin. Dia manfaatkan apa yang dia miliki dari harta untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Sufyan ats-Tsauri rahimahullah taala dalam riwayat yang lain, beliau mengatakan, laula hadhihi dananir latamandala bina haula'il muluk. Kalaulah bukan karena kita memiliki uang dinar ini, niscaya para penguasa itu akan menjadikan kita seperti sapu tangannya mereka. Mereka akan menjadikan kita jadi sapu tangannya mereka. Nah, maksudnya ketika seorang itu tunduk kepada penguasa karena hartanya dia. Banyak orang-orang terfitnah. Kenapa? Karena dia mendekatkan diri kepada penguasa hanya untuk mendapatkan harta. Nah, ketika seorang sudah memiliki harta yang cukup, alhamdulillah, dia merasa tenang dengan itu. Dia punya makanan yang cukup dalam kesehariannya, cukup untuk dirinya dan yang dia nafkahi, alhamdulillah. Itu adalah kenikmatan. Dia tidak butuh kepada apa yang dimiliki oleh manusia yang lainnya. Dia tidak butuh mengemis. Dia tidak butuh minta-minta. Ini masyaallah rahimakumullah. La ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa orang itu memiliki kekayaan bagi orang yang bertakwa. Wasihhatu liman ittaqa khairun minal ghina. Dan kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Ya. Jadi di sini ada seorang bertakwa. Dia memiliki harta. Tak mengapa. Karena dia bertakwa, insyaallah dia manfaatkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa btaghi fima ataka Allah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu untuk hari akhiratmu. Ini yang utama, ini tujuan utama. Dan dia telah menjalankannya. Dia menjadi orang bertakwa. Dia tidak merupakan bagiannya di dunia. Dia memiliki harta, namun disertai dengan ketakwaan, tidak mengapa. Nah,
Di antara manusia ada yang tidak diberikan kekayaan, namun diberi kesehatan. Ya, dia hidup miskin, tapi sehat. Mana yang baik? Kaya sakit-sakitan, miskin hidup sehat. Bagaimana? Kaya sehat. Nah, ini yang jawabannya kita. Nah, kaya sehat bertakwa, masya Allah. Dalam riwayat sebelumnya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afa fi jasadi, 'indahu ta'amu yawmi, faka'annama hizat lahu dunya." Ya, siapa yang sudah merasa tentram dalam hidupnya, jasmaninya sehat, punya makanan harian, sudah seperti dia sudah menguasai dunia itu. Masya Allah, sehat, kaya, takwa. Nah, ya tentunya ini yang terbaik. Nah, dia manfaatkan kekayaannya dan dia sehat sehingga dia bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan disertai dengan takwa Allah. Inilah dunia yang sebenarnya. Oleh karena itu, para sahabat yang miskin, mereka cemburu kepada para sahabat yang kaya raya. Ya, cemburu mereka. Kenapa? Mereka terkalahkan dalam urusan sedekah. Datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dhahaba ahlud dudur bil ujur." Ini orang-orang kaya, mereka telah mendahului kami dengan pahala. Subhanallah, orang-orang seperti para sahabat ini mungkin kita tidak mendapatinya di zaman sekarang. Yang mengeluh karena terkalahkan dalam urusan kebaikan. Ya, mengeluh. Mereka keluhkan itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kaya mengalahkan kami. Dalam urusan sholat kami bisa sholat. Urusan berpuasa kami juga bisa berpuasa. Tapi ketika mereka bersedekah, kami tidak bisa apa-apa. Nah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu amalan yang kalau mereka mengamalkan, maka tidak akan ada yang mampu mengalahkan mereka kecuali yang mengamalkan seperti apa yang mereka amalkan. Mudah, zikir sudah. Salat subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, dalam riwayat yang lain 34 kali, dalam riwayat yang lain ditambah menjadi 100, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, fa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah, keutamaan kalah itu orang-orang kaya kalau dia rutin mengamalkan. Lama kelamaan orang kaya pun mengamalkannya. Datang lagi orang-orang miskin pada Rasulullah, ya Rasulullah, mereka sudah mengamalkan apa yang kami amalkan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Zalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah keutamaan anugerah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dia diberi kekayaan, kekayaan itu fitnah, kekayaan itu ujian, dan subhanallah, dia menjadi orang bertakwa. Boleh jadi ketika kekayaan ini dimiliki oleh seorang yang Allah takdirkan miskin, mungkin dia tidak bertakwa kepada Allah. Nah, itulah keutamaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan pada siapa yang Allah. Jadi tentu ini merupakan kenikmatan di atas kenikmatan. Tapi kemudian seorang kembali kepada permasalahan sebelumnya, sehat tapi miskin. Ya. Yang satunya kaya tapi sakit-sakitan. Pilih salah satunya. Jangan pilih yang ketiga. Baik mana? Sehat tapi miskin. Biar miskin sehat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Was-sihhatu liman ittaqa khairun minal ghina." Ya, kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Artinya sehat itu lebih utama daripada kekayaan. Ini meskipun kedua-duanya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satunya bertakwa, punya kekayaan tapi sakit, tidak diberi kesehatan. Yang satunya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehat, tapi dalam hal harta dia tidak diberikan.
kurang. Maka kata beliau, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehat itu lebih baik daripada kekayaan. Sebab dengan kesehatan tersebut menyebabkan dia giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia memiliki kekuatan, dan Nabi Alaihi Wasallam mengatakan, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Seorang mukmin yang kuat dalam beribadah, kuat dalam mendekatkan diri kepada Allah. Ya, seorang yang sehat bisa berjihad, sakit-sakitan, nggak bisa, sulit. Nah, lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin lemah, meskipun kedua-duanya baik karena ada keimanannya. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Wa tibun nafsi minan ni'am. Lalu kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan wa tibun nafsi minan ni'am. Ketentraman hidup itu bagian dari kenikmatan. Tentram hidup itu tenang. Wallahi nikmat. Ya, kita hidup di negeri kita dalam keadaan tenang, tentram, tidak ada teror, tidak ada rasa takut. Kemanapun kita berjalan, Masya Allah, nikmatnya. Mau naik motor kemanapun, mau naik mobil kemanapun, pergi ke tempat manapun, dalam keadaan kita tidak takut pada sesuatu. Itu adalah nikmat, Masya Allah, pelihara nikmat ini. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kenikmatan ini kepada kaum mukminin bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena imannya mereka, karena amal saleh yang mereka amalkan. Yang sebelumnya mereka dalam keadaan ketakutan, terornya orang-orang musyrikin, ya, luar biasa. Pemboikotan, siksaan, cercaan. Kemanapun mereka pergi, ketika mereka dibuka, selalu mendapatkan cercaan dan celaan, pemukulan dan seterusnya, penyiksaan luar biasa. Namun sabarnya mereka, istiqamahnya mereka dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Jalla wa Ala berikan kemuliaan kepada mereka. Mereka mendapatkan daulah di Madinah. Lalu kemudian mereka hidup dalam keadaan tenang. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'buduna la yusyrikuna bi syai'a. Allah telah memberi janji kepada kaum mukminin, orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Allah berikan khilafah. Sebagaimana Allah telah memberikan khilafah kepada orang-orang sebelum mereka. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengokohkan agama yang mereka ridhai. Dan Allah mengganti perasaan takut menjadi perasaan tentram, aman. Hidup dalam ketentraman itu nikmat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya. Oleh karena itu, Islam ini datang untuk menenteramkan kehidupan manusia. Kapan mereka menyelisihi syariat Allah Subhanahu Wa Taala, yang terjadi adalah kehancuran. Kenapa? Termasuk di antara prinsip Islam, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah taat kepada penguasa. Meskipun penguasa itu zalim, ya. Karena taat kepada penguasa itu lebih menenteramkan kehidupan masyarakat daripada melakukan pemberontakan. Nah, meskipun ada kerusakan karena kezaliman penguasa, namun dibandingkan dengan meninggalkan ketaatan kepada penguasa dan melakukan sikap-sikap, ya, pemberontakan baik dengan lisan atau dengan perbuatan, ini akan menghilangkan ketentraman dalam kehidupan. Sekarang coba kita lihat wakil, jadi kenyataan, ya. Dulu bandingkan di zaman sebelum ada yang namanya zaman reformasi itu. Nah, Masya Allah, hidup tentram, ya.
Siaran televisi paling TVRI. Nah, beritanya berita pertanian, berita sawah, berita perkebunan, kelompok pencapir, berita ini macam-macam. Iya kan? Tenang hidup, Masya Allah. Nikmat. Wah, setelah reformasi, ini pembunuhan. Ini gantung diri. Yang ini jatuh dari tingkat 11. Nah, menjatuhkan diri, stres. La haula wala quwwata illa billah. Setiap hari baca Quran pasti ada pembunuhan. Setiap hari baca Quran pasti ada pencurian. Ya. Pembunuhan enggak main-main, mutilasi loh. La haula wala quwwata illa billah. Ditemukan mayat di dalam tas kresek. Sudah dibagi jadi 12. La haula wala quwwata illa billah. Berita-berita yang seperti itu dulu kita tidak mendengarkan. Kenapa? Reformasi. Ya. Akhirnya orang hidup di negerinya sendiri dalam keadaan tidak merasakan ketenangan. Tidak merasakan ketentraman. Dah ikut-ikut lagi yang negara-negara yang lainnya. Tunisia, lihat. Gimana Mesir? Tidak menyelesaikan masalah. Belum lagi negara-negara yang lain. Yang paling parah, yang jatuh jiwa-jiwa mereka, yang ditumpahkan darah-darah mereka adalah kaum muslimin. Pertumpahan darah di antara kaum muslimin itu sendiri. Sama-sama mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berkelahi, saling bunuh-membunuh antara satu dengan yang lain. Tidak ada kehormatan. Lalu ini dianggap sebagai perjuangan katanya. Reformasi. Reformasi apa? Apa faedah yang bisa dirasakan? Ya. Seorang semakin takut hidup di negerinya sendiri. Ketakutan. Mau keluar ke rumahnya, dari rumahnya saja sudah dalam keadaan ketakutan. Ya. Bandingkan dengan kezaliman yang katanya Pak Husni Mubarak itu zalim. Bandingkan. Ya. Seorang berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain dalam keadaan tentram, dalam keadaan tenang. Ini masyaallah khairan. Ya, saya kira antum sendiri merasakan pada zaman reformasi karena saya tidak merasakannya. Masa-masa itu saya tidak sedang di Indonesia. Nah, tapi dari cerita-ceritanya sangat mengerikan. La haula wala quwwata illa billah. Kita berlindung diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Jalla wa ala memelihara negeri ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada para penguasa sehingga mereka membimbing umat ini kepada kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberi ketakwaan kepada mereka. Maka ini masyaallah rahimakumullah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.